Saudara mungkin melayani sesuatu yang dianggap oleh orang lain mungkin kecil, remeh, atau tidak terlalu penting. Dan ketika tekanan, serangan itu bertubi-tubi, ada ada godaan untuk ya sudahlah tinggalkan saja, seperti orang-orang Israel kebanyakan. Tetapi roh dan semangat seperti sama itu beda. Dia nggak peduli besar atau kecil, penting atau tidak, tetapi ini adalah tanggung jawabku. Nah, ini orang setia pada perkara yang mungkin dianggap yang lain kecil. Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini, saya ingin ngajak Anda untuk merenungkan satu ayat yang tertulis di dalam Lukas 16, ayatnya yang ke-10. Saudara, di sini ada nasihat, dan nasihat ini ternyata sangat penting. Makanya kita perlu untuk merenungkannya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Kecil di sini seringkali dianggap remeh karena kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ukuran, kata Tuhan ya nih ya, firman Tuhan, ukuran orang itu mampu setia pada perkara-perkara besar, itu mereka harus diuji dengan perkara-perkara yang sederhana, yang kecil terlebih dahulu. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ingat ya, perkara kecil itu adalah sesuatu yang dianggap tidak terlalu penting, yang remeh begitu. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, kita kadang-kadang lebih fokus pada hal-hal yang gede-gede, yang besar-besar. Nggak salah, saudaraku. Tetapi firman ini penting untuk jadi dasar. Yang besar itu asalnya dari yang kecil, saudara. Kalau yang kecil saja tidak diberlakukan dengan serius, dikasih yang kecil tidak setia, bagaimana dia bisa setia pada perkara yang besar? Misalnya pelayanan, dikasih pelayanan yang kecil, dia apakah setia atau tidak? Tuhan melihat, Tuhan menilai. Kalau dia setia, maka kriteria atau ukuran yang ada di dalam Lukas 16 ayat 10 ini berlaku. Dia akan ditingkatkan untuk diberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ada daftar dari pahlawan Daud, dikatakan ada 37 ya. Pahlawan-pahlawan Daud yang namanya dicatat di dalam Alkitab itu ada 37, tetapi di antara 37 itu berulang-ulang disebutkan bahwa ada 3 yang istimewa, yang luar biasa, yang mana 3 orang ini disebut triwira, itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Yang lain hebat, tapi selalu dikatakan tidak seperti triwira ini begitu. Nah, saya ingin ngajak saudara untuk melihat di dalam daftar pahlawan Daud ini 2 Samuel 23 ayat yang ke-11 dan 12. Saya harap firman ini melekat ya di hati Anda, menjadi sebuah pegangan untuk saudara menjalani apa saja dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang di sorga itu melihat apa saja yang kita lakukan dan kerjakan. Baik di dalam pelayanan rohani maupun di dalam pekerjaan, maupun di dalam kita mengurus rumah tangga atau apa saja, saudaraku. Ini berlaku. Nah, kita melihat, saudara, yang disebut sebagai salah satu triwiranya Daud itu namanya Sama. Coba kita lihat ayat 11. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara Filistin telah melarikan diri, dari hadapan orang Filistin. Maksudnya orang-orang Israel sudah lari dari orang-orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi yang bikin Syama, anak Age orang Harari itu siapa, saudara? Tuhan yang kasih kemenangan. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Tetapi sebelum kemenangan yang besar itu diberikan,
kita belajar ada satu sikap. Semua orang Israel lari dari hadapan tentara Filistin. Mereka lari. Di situ ada sebidang ladang kacang merah. Orang-orang yang lain berkata, sudahlah tinggalkan ladang kacang merah itu. Ini tentara Filistin terlalu kuat. Serbuannya terlalu kuat. Kita lari aja. Ada salah satu pahlawan Israel yang bernama Syama. Dia berdiri. Dia mempertahankan sebidang ladang kacang merah itu. Saudara, bicara ladang itu ladangnya Tuhan. Ini bicara tentang pelayanan. Saudara mungkin melayani sesuatu yang dianggap oleh orang lain mungkin kecil, remeh, atau tidak terlalu penting. Dan ketika tekanan, serangan itu bertubi-tubi, ada godaan untuk, ya sudahlah tinggalkan saja. Seperti orang-orang Israel kebanyakan. Tetapi roh dan semangat seperti Sama itu beda. Dia nggak peduli besar atau kecil, penting atau tidak, tetapi ini adalah tanggung jawabku. Nah, ini orang setia pada perkara yang mungkin dianggap yang lain kecil, yaitu hanya sebidang ladang kacang merah. Sudahlah, ditinggallah di tempat lain, ya ada gitu ya. Kita bisa bangun lagi sebidang kacang merah yang lain. Tapi Sama tidak, dia berdiri. Dia bilang, Tuhan telah percayakan ini untuk aku pertahankan. Dan dia mempertahankannya, saudaraku. Firman ini diakhiri ayat 12 dengan kalimat yang tadi sudah saya baca berulang kali. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kemenangannya dahsyat. Saya kira dia seorang diri, dia melawan puluhan orang-orang Filistin, dan Tuhan beri kemenangan. Bukan puluhan, mungkin ratusan, saudaraku. Makanya nama dari Syama anak Agi orang Harari ini dicatat di dalam daftar pahlawan Israel, pahlawannya Daud, masuk dalam kelompok 3 besar, ya, Triwira. Itu nanti ada Isbaal, kemudian ada juga Eleazar anak Dodo. Nah, ini yang ketiga, yaitu Syama. Jasanya apa? Sebidang ladang kacang merah yang mungkin dianggap remeh, dipertahankan. Setia pada perkara yang dianggap kecil oleh orang lain. Tuhan menjadikan dia salah satu pahlawan yang besar. Dicatat di dalam kitab suci sampai hari ini kita membaca. Saudaraku, Tuhan di surga melihat kesetiaan Anda. Kalau Anda setia pada perkara yang kecil, maka engkau besar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.